Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya itu kita menghubungkan folder kerja dengan kode editor. Sekarang ini kita akan membuat sistem database rekam medis di rumah sakit yang tadi kita sudah buat. Sebelum kita lanjut untuk membuat websitenya atau memasukkan script-scriptnya, kita akan sebelumnya tuh kita membuat database-nya dulu. Membuat database-nya, terus kita membuat tabel-tabelnya, dan selanjutnya kita isi tabel-tabelnya. Oke, di sini kita sudah untuk sudah start di examnya. Selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin-nya. Di sini saya sudah membuat untuk database-nya, yaitu tentang Nogina Hospital, dimana di sini ada cek kebersihan kamar, cek kebersihan ruang, detail keahlian dokter, detail penyakit, detail perawat jaga, dokter poli, jadwal karyawan, kamar, karyawan, keahlian dokter, obat, pasien, penyakit, poli, rawat inap, rekam medis, resep dengan ruang. Oke, di sini kita lihat dari yang pertama, cek kebersihan kamar. Oke, di sini untuk kebersihan kamarnya itu dia ada ID kebersihan kamar, tanggalnya itu, terus dengan ID kamar, status dengan ID karyawan. Di sini yang ID karyawannya itu kita bisa pakai cleaning service ya. Terus cek kebersihan ruang. Di sini untuk kamar dengan ruang itu berbeda. Ruang itu sepertinya misalnya seperti ruang operasi atau ruang sebagainya. Kalau kamarnya itu kan dia ada kayak semacam dia ada bagi-bagi untuk tempat tidurnya begitu. Untuk kalau di rumah sakit. Selanjutnya di cek kebersihan kamar itu dia sama seperti tadi kebersihan kamar. Untuk kebersihan ruangnya itu ID cek kebersihan ruang, tanggal, ID ruang, status dengan ID karyawan, di mana ID karyawannya itu cleaning service ya. Terus detail keahlian dokter. Untuk keahlian dokternya itu dia ada ID keahlian dokter, ID karyawan, ID keahlian. Dimana ID karyawan itu di sini ID dokter. Terus detail penyakit. Detail penyakit di sini itu ada ID detail penyakit, ID rekam medis dengan ID penyakit. Nah, sebelumnya data-datanya itu atau tabelnya itu di sini sudah diisi. Yang dimana ada sekitar 10 untuk setiap tabelnya itu. Selanjutnya kita lihat detail perawat jaga. Di sini perawat jaga, untuk detail perawat jaga yaitu ada ID detail perawat jaga, ID karyawan dengan ID rawat inap. Selanjutnya ada dokter poli. Dokter poli di sini itu ada ID dokter poli, ID poli dengan ID karyawan, dimana itu ID karyawannya itu dokter. Selanjutnya ada jadwal karyawan. Di sini untuk jadwal karyawannya itu sudah diisi. Di sini untuk jadwal karyawannya itu ada ID jadwal karyawan, ID karyawan, ID ruang, hari, jam mulai dengan jam selesai, dan yang terakhir ada status ketersediaan. Dimana di sini untuk status ketersediaannya itu kita menggunakan char sebenarnya. Bukan. Di sini bukan menggunakan char, tapi dia menggunakan teks ya. Udah benar. Terus selanjutnya ada kamar. Di sini kamarnya itu ada ID kamar, nama, kelas dengan harga. Dimana kamarnya itu misalnya ada kamar anggrek, itu namanya, terus kelasnya misalnya VIP, harganya misalnya 2.500.000 dan seterusnya. Selanjutnya karyawan. Di sini karyawan itu
ada ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan dengan password. Terus ada keahlian dokter. Di keahlian dokter ini itu ada ID keahlian, nama, dan biaya. Selanjutnya ada obat. Untuk obatnya itu ada ID obat, barcode, nama obat, harga satuan, wujud, dan yang terakhir ada ketersediaan. Untuk ketersediaannya di sini kita menggunakan char, dimana kalau dia bernilai 1 itu berarti ada, jika dia bernilai 0 itu berarti dia tidak ada atau kosong. Selanjutnya ada pasien. Di sini ini untuk biodata pasiennya ada ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email dengan password. Selanjutnya untuk penyakit itu ada ID penyakit dengan namanya saja. Selanjutnya ada poli. Untuk polinya itu ada ID poli dengan nama poli. Selanjutnya ada rawat inap. Rawat inap ini ada ID rawat inap, ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan dengan ID kamar. ID karyawan di sini yaitu adalah perawat jaga, di mana dia yang menjaga untuk pasien yang rawat inap. Selanjutnya ada rekam medis. Di rekam medis ini ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, terus ada ID jadwal karyawan di mana di saat pasien mengisi pelayanan, untuk pelayanannya itu di sini dia akan memilih dokter yang dimana disesuaikan dengan jadwal dokter. Di sini ada dokter, terus ID poli, keluhan awal, ID karyawan. Di sini ID karyawannya itu adalah perawat pemeriksa, di mana dia yang melakukan pemeriksaan awal sebelum dia menuju ke dokter. Di mana selanjutnya ada tanggal check-in, jam check-in, terus tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, ID karyawan kasir, terus metode pembayaran, di mana ID karyawan ini itu kasir ya. Sebenarnya ID karyawan saja, di mana nanti komennya itu yang kasir. Selanjutnya resep. Resepnya itu di sini ada ID resep, ID rekam medis, ID obat, dosis, harga satuan, jumlah dengan ID karyawan. Di sini ID karyawannya itu ya. Untuk ID karyawannya ini itu apoteker ya. Jadi di sini untuk resepnya itu ada ID resep, ID rekam medis, ID obat, dosis, harga satuan, jumlah dengan ID karyawan, yang mana itu adalah apoteker. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ruang. Ruang di sini dia ada ID ruang dengan nama ruang. Oke, ini adalah tabel-tabel untuk database dari Nogina Hospital atau dari rumah sakitnya. Oke, sekian pembahasan untuk tutorial yang ketiga ini, yaitu tentang sistem database rekam medis di rumah sakit. Sampai di sini pembahasannya, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.